PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang melepas 200 peserta dalam program mudik gratis ke kampung halaman. Para pemudik dilepas langsung oleh Nofriandi selaku pimpinan wilayah Pegadaian Kanwil 3 Palembang di kantor Pegadaian Jalan Merdeka Palembang. Program yang sangat menyentuh masyarakat ini pun diserbu oleh para pemudik. Hingga PT Pegadaian pun harus membatasi pemudik dan hingga hari H keberangkatan ada sebanyak 196 pemudik dengan 4 tujuan kota, yakni Padang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Leni, pemudik tujuan Jogja, mengungkapkan kegembiraannya dapat mudik secara gratis yang semula dirinya menetapkan diri untuk tidak mudik. Berharap program mudik gratis ini dapat dilaksanakan secara menerus karena sangat membantu masyarakat yang ingin berlibur bersama keluarga. Jumlahnya 196 tepatnya, dari pendaftar kemarin sampai 250, tapi karena memang ada perubahan jadwal sekolah anak-anaknya sudah berangkat duluan. Nah, busnya kali ini ada 5 bus dan satu bus itu kurang lebih isinya 40 orang. Dan untuk tujuannya kita ada 4 tujuan kota, 1 bus ke Padang, 2 bus ke Jogja, 1 bus ke Bandung, 1 bus lagi ke Surabaya. Nah, ada peningkatan pemudik. Ya, jadi untuk tahun ini kita sampai 5 bus. Tahun lalu kita hanya menyiapkan 4 bus. Jadi tahun ini nambah 1 bus ya. Mengapa nih memilih mudik melalui Pegadaian ini? Ya lagi dapat ada promo gratis. Promo gratis Bu ya? Ya. Ada mudik gratis kan, jadi kebetulan mau ikut. Tadinya nggak mau mudik. Apa nih tanggapan kita Bu dengan adanya mudik gratis dari Pegadaian Ya seperti apa? sangat membantu lah. Sangat membantu Bu ya. Kita sama siapa saja nih berangkat? Apa? Sama siapa saja berangkat? Sama orang tua sama anak. Melihat tingginya antusias masyarakat, PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang berencana akan menambah jumlah bus pada mudik tahun 2026 mendatang. Selain tiket gratis, tiap peserta juga akan diberikan uang saku sebesar Rp100.000 per orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Tepat di hari terakhir kerja jelang libur Lebaran, Sekretaris Daerah Kota Palembang melakukan sidak di beberapa unit-unit pelayanan serta kesehatan baik di kelurahan maupun kecamatan. Di hari terakhir kerja jelang libur Lebaran sekaligus melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada. Sebelumnya, pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan surat edaran terkait kedisiplinan jelang libur Lebaran. Dari beberapa pusat pelayanan kesehatan, 90% pegawai hadir dan melayani masyarakat umum secara maksimal. Tak hanya memantau absen kehadiran, masalah SDM, sarana, prasarana, serta kebersihan menjadi prioritas yang akan menjadi bahan untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Ada pegawai-pegawai maupun pejabat yang tidak masuk pada hari ini akan kami panggil untuk klarifikasi dan tim penjatuhan hukum disiplin. Kami akan klarifikasi kenapa mereka tidak masuk. Kalau memang terbukti mereka melanggar, ya kita kan ada hukuman ringan, sedang, berat, dan pasti siapapun itu. Pada hari ini yang tidak masuk bekerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pasti menyambut baik karena memang ini harus ditegakkan disiplin masyarakat sebagai ASN, di mana ASN memang harus bekerja di samping tepat waktu, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Bagi para pejabat maupun pegawai yang kedapatan tidak hadir tanpa keterangan dan apabila terbukti melanggar kedisiplinan akan dikenakan sanksi secara tegas. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, Pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, Intas, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akan tumpukan pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex pemenakan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang messenger. dan pilot, Menyakitkan. pengoplosan Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 Profesi Guru Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas dengan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah Lurus benarkahnya lapak Perkara yang akan kita hadapi. jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan Tapi masalahnya, Kalau nggak percaya. karena kalau memang buka ya. saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam. kasus ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Anda Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Setiap Jumat. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus. Setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya Dengan ada pergantian lambat. saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Prosesnya belum selesai. kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Dengan tagline Sriwijaya FC Reborn, manajemen Sriwijaya FC kembali menargetkan bisa bangkit dan mengembalikan Sriwijaya FC ke kasta tertinggi Liga 1. Langkah tersebut dengan merapikan komposisi manajemen diisi beberapa sosok yang diyakini mampu memberikan yang terbaik bagi Laskar Wongkito.
Komisaris Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri Alexander Rusli mengatakan membutuhkan sedikitnya 20 miliar rupiah untuk berkompetisi di musim ini. Alex optimis bisa menggait sponsor karena saat ini beberapa sponsor sudah tertarik untuk mendukung keuangan yang stabil, termasuk meminta dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sriwijaya FC juga sudah merekrut beberapa pemain asli Sumsel yang pernah dipanggil timnas Indonesia dan juga bermain di Liga 1. Salah satunya Randy Juliansah. Tak hanya itu, Sriwijaya FC juga membidik pelatih yang punya visi mengutamakan pemain lokal ketimbang asing. Angin segar juga didapat Sriwijaya FC dengan masuknya Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin sebagai wakil komod PT SOM di jajaran manajemen. Kehadiran Gus Addin menjadi harapan menggait sponsor nasional. Rebound itu kan karena kita sempat jatuh, rebound itu sebenarnya meloncat kembali ke atas kan. Jadi memang kita mau mengembalikan posisi ke Liga 1. Nah, tapi memang kita maju ke Liga 1 itu kan filosofi yang mungkin lebih tegas ya kan ya. Kita mau menggunakan resource lokal, pemain lokal sebaik mungkin, tapi akhirnya juga perjalanan enggak. Memang masalah finansial masalah yang utama, tapi saya pikir sebelum kepada soal finansial kita rapikan dulu di kita ya. Kita rapikan tim, kita rapikan manajemen, kita bangkitkan semangat para pemain. Nah setelah kemudian itu baru kita bangun kepercayaan publik. Nah kalau sudah kepercayaan publik, saya kira itu lebih gampang untuk kolaborasi dengan semua pihak. Sriwijaya FC juga memastikan berkandang di Gelora Sriwijaya Jakabaring dan memiliki alternatif di Stadion Madia Bumi Sriwijaya Palembang musim ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ratusan warga antusias mengikuti tradisi nobeng atau menangkap ikan di Desa Bolang, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka saling beradu cepat berburu ikan sebanyak 1 ton yang disebar di kolam berukuran besar. Beragam jenis ikan yang diperebutkan, mulai dari ikan lele, mujair hingga ikan nila. Dalam tradisi ini, setiap peserta hanya diperbolehkan menggunakan tangan kosong untuk menangkap ikan. Kondisi kolam berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi peserta tangkap ikan ini. Wah, pokoknya bahagia. Soalnya ini perjuangannya mudah-mudahan Karang Taruna Pemijen terus berlanjut dan maju terus pantang mundur. Dalam acara ini, panitia juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta yang mendapatkan ikan terbanyak dan ikan terbesar. Ya, tradisi nobeng digelar untuk menjalin silaturahmi antar warga saat Lebaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Beginilah keseruan saat ratusan warga di Solo dan para pengunjung dari luar daerah berebut gunungan hasil bumi di halaman Masjid Agung Solo, Jawa Tengah Selasa siang. Demi mendapatkan bagian dari gunungan, warga yang sudah menunggu sejak pagi rela saling dorong dan berdesakan karena khawatir tidak kebagian. Warga meyakini dengan mendapatkan bagian dari gunungan akan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini dimakan, biar tambah selamat. biarin tambah selamat, paling barokah umur, sehat selamat nomor 1. Sering ya Bu ikut ini? Apanya Pak? Baru sekali ini. Baru sekali ini saya dari Jember ini. Kebetulan pulang mau nyekar ke uminya saya. Sebelumnya, 2 gunungan berupa gunungan lanang atau laki-laki dan gunungan estri atau wanita diarak dari keraton menuju area masjid. Dalam arak-arakan diawali dengan pawai bergodok, prajurit keraton lengkap dengan senjatanya. Berebut gunungan merupakan bagian dari tradisi Grebek Syawal yang diadakan pihak Keraton Surakarta dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Solo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan. Takjil, Pesaunya. hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Silaturahmi, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akan tumpukan pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot pengoplosan Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 profesi guru Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum ini Kernas dengan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda lakukan. Kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Saya pikir ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian, tapi The Prime Show. Pergantian lambat. aku belum tidak ngomong juga. Interupsi Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan. Takjil, Pesaunya. Hari tua. keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Silaturahmi, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akan tumpukan. pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex Memenangkan. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot pengoplosan Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 profesi guru Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum ini Kernas dengan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus Benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? jadinya kita jadi Saya mengatakan tapi masalahnya harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara
Selasa pukul 7 malam. Sasuke ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saidian Rabu. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak membangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Dan nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Libur Hari Raya Idul Fitri 2025, kawasan wisata Malioboro, Kota Jogja ramai didatangi ribuan wisatawan. Tidak hanya di ruas jalan, jalur pedestrian juga dipadati oleh wisatawan yang bersantai menikmati kawasan Malioboro. Mereka bersuah foto, berbelanja, menikmati kuliner, maupun hanya sekedar jalan-jalan. Yogyakarta menjadi salah satu pilihan untuk menikmati libur lebaran karena selain murah, juga banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Pulang kampung sekalian, pilihan murah Jogja ya, murah, asik. Terus banyak wisata juga di sini kan. Hari pertama Mas, nextnya baru ntar muter-muter Jogja lah. Terus sekarang ini pertama malam-malam asik, malam kan. Diprediksi sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Yogyakarta pada libur lebaran tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan lebaran tahun lalu, ia mencapai sekitar 7 juta wisatawan. Meski padat pengunjung, arus lalu lintas terpantau lancar hingga polisi belum memperlakukan rekayasa lalu lintas. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Lebaran di hari kedua, banyak warga yang mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Taman Marga Satwa Ragunan. Arus lalu lintas menuju ke Ragunan pun sempat tersendat imbas dari membludaknya wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Diketahui, Taman Marga Satwa Ragunan baru beroperasi kembali pada H+1 Lebaran karena tutup di hari Lebaran pertama. Tercatat ada sebanyak 40.000 pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan untuk menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga. Sementara di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur semakin ramai dipadati wisatawan. Ribuan kendaraan baik mobil dan motor antre memasuki area parkir TMII. Anjungan atau rumah adat, kereta gantung, hingga Museum Indonesia masih menjadi favorit warga. Selama libur lebaran, TMII menyajikan atraksi budaya diantaranya fragmen Ramayana, tari kecak, lompat batu nias, dan reok Ponorogo. Pengunjung Taman Mini tidak hanya dari Jakarta, melainkan dari luar daerah, bahkan mancanegara. Bercuti di Jakarta, Indonesia pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini tak pernah saya buat. Ini experience saya yang pertama. Oke, ya. Dari mana Pak? Dari Kuala Lumpur. Oh, kenapa memutuskan di Taman Mini? Taman Mini salah satu daripada tempat wisata yang terbaik di Indonesia. Jadi sebab itu saya datang sini bersama keluarga. Jadi saya lihat ramai orang hari ini, hari liburan hari ini. Jadi saya cukup berbangga berada di Jakarta bagi menghabiskan cuti saya, wisata saya di sini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada orang minta juga.
Oh jujur jelaskan. Jelaskan. Karena masalah apa? Masalah apa? Ya, masalahnya masalah apa awalnya? Pemutikan. Polisi menggerebek rumah dan menciduk AK 46 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia diduga menjadi pelaku penikaman AG 31 tahun yang merupakan rekan sekampungnya hingga tewas. Polisi menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan untuk menganiaya korban. Kejadian berawal usai pesta miras dan hendak membeli sabu di rumah korban. Pelaku kesal lantaran korban tak memberikan narkoba hingga gelap mata dan menganiaya rekannya hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke toko penyewaan baju adat di salah satu ruko Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura bertanya kepada korban, kemudian beraksi dengan menyentuh dan menepuk tangan korban. Tanpa sadar, korban menuruti pelaku yang meminta kunci sepeda motor. Dengan leluasa, pelaku pun langsung membawa kabur motor korban. Korban yang tersadar motornya telah raib langsung melapor ke Polsek Panakukang. Saya tidak tahu karena saja sementara kerja. Terus dia datang dengan nada yang keras bilang, "Kak, pinjam motor." Terus saya bilang, "Oh." Dari dia langsung ambil kunciku di meja kasir. Tahu tanpa sadar, saya buka di sadel, ambil susu UHT dan dia tepuk tanganku begini. Dan itu kunci ada di tangannya kembali. Ceritanya dia ambil kunci kembali di saya. Kini polisi mengejar pelaku yang ciri-cirinya teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dua orang pria terekam CCTV menunggu dua rekannya yang tengah membobol rumah di kawasan Jalan Raya Tipar, Cimanggis, Depok. Para pelaku melakukan aksi pencurian karena tahu rumah sasarannya tengah kosong ditinggal pemiliknya yang melaksanakan sholat Id. Usai beraksi, keempat pelaku kabur usai mengacak-acak isi rumah dan menggasak emas batangan seberat 250 gram. Total korban menderita kerugian senilai 450 juta rupiah. Ya pokoknya barang-barang rumah. Emas itu di lemari. Nah, di belakang lempetan baju itu di lemari. Berarti kamar sudah acak-acak ya? Udah kan, nanti ke bapak itu lihat mulai acak-acakan. Usai kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan kasus ini sudah ditangani Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya interupsi. Ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, Kepisaunya, Hari Tua, Keluarga, Negara, Puasa, Masjid Impas, Silatul Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan.
skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. pilot, Menyakitkan. pengoplosan Harus mudik tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah semalam 1 Maret 6 Profesi Guru Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum in Kernas dengan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus Benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam. strategi ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Gelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Setiap Jumat. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus Benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam. strategi ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Gelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Setiap Jumat. Only on iNews. Taidian Rabu. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba. Dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Masuk akal 12. Ya, udah. 12 di mana Mas? 12. Udah. Ditimbang. Iya, Pak. Begitu. Polisi menggerebek sebuah gudang tempat pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari lokasi, polisi meringkus seorang pria berinisial HU beserta 2 karyawan. Saat diperiksa, diketahui HU tercatat sebagai pegawai honorer di salah satu instansi Pemkab Bangkalan. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan berikut barang bukti berupa 240 tabung gas LPG dan puluhan selang tabung gas. Pelaku mengakui telah mengoplos isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg non-subsidi sejak setahun lalu. Hasil pengoplosan dijual ke pengepul gas LPG. Peran di masing-masing tersangka, HO di sini berperan sebagai pemilik usaha. Kemudian 2 tersangka yang lainnya, DK dengan MW ini karyawan yang berperan memindahkan isi tabung gas subsidi 3 kilo ke dalam tabung gas non subsidi 12 kilo. Selanjutnya para pelaku bakal dijerat tentang pasal penyalahgunaan tata niaga migas yang disubsidi pemerintah dengan ancaman pidana hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Anyus melaporkan.
Dua orang preman di wilayah Cikung, Majalengka, Jawa Barat minta jatah THR di sebuah kios oleh-oleh. Aksi mereka terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV ini, mereka akhirnya ditangkap di rumahnya masing-masing. Saat diperiksa, mereka mengaku mabuk saat minta THR. Dalam aksinya, mereka sempat merusak sejumlah makanan ringan. Adanya dua orang yang datang ke toko oleh-oleh, toko snack, dan itu yang datang dengan seperti keadaan mabuk dan meminta THR kepada toko tersebut sambil melemparkan beberapa dagangan yang ada di lokasi tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Polisi menghimbau warga agar segera melapor jika ada aksi serupa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zain, iNews melaporkan. Inilah video saat Dwi Nur Iman, pemudik asal Malang, dibawa petugas ke Puskesmas Mojo Agung, Jombang, 24 Maret lalu. Pria ini mengaku dibegal di Jalan Raya Bypass, Jombang, dan mengalami luka di tangan dan kaki. Dalam laporannya, ia mengaku kehilangan HP dan uang 8 juta rupiah. Sepekan diselidiki, polisi menemukan hal mencurigakan hingga terungkap tidak ada fakta pembegalan. Dibegal karena malu mudik tidak bawa uang untuk orang tua. Polres Jombang terkait laporan saya yang mengalami begal di Jalan Bypass Mojo Agung tidak benar. Dan saya tidak mengalami kerugian apapun. Itu semua saya lakukan untuk menutupi kesalahan saya kepada keluarga. Mengelabui polisi, luka yang di sayat itu ternyata dia sobek pakai kawat. Nah, kemudian lukanya juga disayat pakai kawat di garisan gitu. Meski membuat laporan palsu, Nur Iman tidak akan ditahan, namun diminta untuk meminta maaf secara terbuka. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Viral sebuah video yang memperlihatkan belasan warga Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menandu jenazah Alden, bocah 7 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar akibat penyakit leukemia yang ia derita selama 3 tahun. Sudah kalah banyak bulan 1. Warga yang menandu tak punya pilihan lain. Ini sudah mereka harus melewati ya. jalan setapak bertanah, naik dan turun gunung di tengah genangan lumpur sejauh 30 km. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa dan langsung disambut oleh warga lainnya untuk membantu menandu jenazah menuju rumah duka. Jenazah yang ditandu oleh warga dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara menuju Kecamatan Seko bukan kali pertama terjadi. Selain akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, mahalnya biaya sewa pesawat perintis rute Masamba dan Seko juga menjadi kendala pihak keluarga. Dan lagi-lagi kita melihat dari video-video sebelumnya bahwa kami harus melewati jalan yang tidak layak dilewati. Namun itulah kami masyarakat Seko harus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana masyarakat kami, keluarga kami boleh tiba di Seko. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk bisa bagaimana sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, namun warga Seko belum merasakan nikmat kesejahteraan hidup di bumi pertiwi. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera memperbaiki fasilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses jalan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya Dengan ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong ban. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pisaunya, Hari Tua, keluarga, negara, puasa, masjid Impas, silakan listrik, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex, pemenakan. Skema oplosan itu nggak ada. iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. pengoplosan, Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret dengan profesi guru. Polda Jawa Tengah. Penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih di Forum Kernas dengan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus Benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan, tapi masalahnya Saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. kasusnya ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Gelisahan. Jadi pendatang haram. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya. Dengan ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong ban. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pisaunya, Hari Tua, keluarga, negara, puasa, masjid Impas, silakan listrik, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex, pemenakan. Skema oplosan itu nggak ada. iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. pengoplosan, Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret dengan profesi guru. Polda Jawa Tengah. Penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih di Forum Kernas dengan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews.
Kaca mobil, jendela hingga atap rumah warga desa Gandong, Bandung, Tulungagung, Jawa Timur ini rusak setelah terkena ledakan petasan berukuran besar. Petasan terjatuh dari balon udara yang melintas di atas rumah korban. Petasan yang terjatuh meledak 2 kali di atap rumah dan di halaman. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan mobil, ledakan petasan juga melukai seorang warga. Diduga balon udara yang membawa petasan tersebut diterbangkan warga sekitar 500 meter dari rumah korban. Balon udara itu bawa mercon itu. Ternyata mercon itu sudah jatuh di atap pertama kali. Ada 3 kali kalau misalkan kalau nggak salah itu kecil-kecil yang 3 itu, tapi yang 2 itu besar sekali. Polisi menyita 3 petasan berukuran besar dan 7 petasan kecil yang belum meledak. Polisi juga menyelidiki lokasi warga menerbangkan balon udara. Sementara itu, balon udara berukuran besar tersangkut kabel listrik di atas rumah seorang warga Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat petugas mengevakuasi balon udara, aliran listrik untuk 8.000 pelanggan harus dimatikan. Tim kontributor iNews melaporkan. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas kepolisian bersama warga berupaya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di res area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Setelah 30 menit, pintu mobil bisa dibuka. Kejadian bermula saat pemudik asal Jakarta ini beristirahat di res area. Melihat anak mereka tertidur lelap, kedua orang tua tersebut meninggalkan sang anak dengan mesin mobil menyala. Setelah beberapa menit, kunci otomatis mobil mengunci seluruh pintu mobil dan sang anak terkunci. Kan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya. Sementara pihak kepolisian mengimbau para pemudik untuk tidak meninggalkan buah hati mereka sendirian di dalam mobil. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Aksi brutal puluhan anggota geng motor terjadi di jalur poros Trans Sulawesi, Kecamatan Mandai. Mereka berkendara dengan ugal-ugalan menutup jalanan hingga menyalakan petasan di jalan raya. Dalam insiden ini, para anggota geng motor sempat merusak 2 kendaraan mobil milik warga yang melintas. Aparat gabungan dari pihak kepolisian, TNI, dan Pemda Kabupaten Maros kemudian langsung menghentikan aksi anarkis itu. Jadi ada beberapa anak muda yang sedang konvoy di sekitar pos PAM terpadu Grand Mall. Kemudian kami lakukan pencegahan karena kebetulan yang konvoy tersebut menyalakan petasan, kemudian ada yang menyerempet kendaraan yang. Petugas kemudian menangkap 4 pemuda yang diduga tergabung dalam kawanan kelompok pemotor itu. Polisi pun menyita 4 unit sepeda motor milik para pelaku. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.